Mau urusan capres saja diskusinya semua ngomong sekarang, tahu pun tidak. Kemudian dikembangkan, ditambah tafsir, tambah ayat, ya sudah, kalau ayat sudah turun gelanggang sudah kacau. Dan ini mulai pencapresan ini, ayat mulai dibariskan, ayat mulai dijadikan tim kesebelasan. Ini kira-kira ayat yang dukung ini yang mana? Ini ada ustadz-ustadz spesialis, ustadz catering, kiai catering, tukang mengerahkan ayat, bukan cuma mengerahkan massa, mengerahkan ayat untuk tidak boleh ulama itu lengah sedetik pun bahasanya. Semua kehidupan umat manusia yang hari ini itu harus terus dipantau oleh ulama. Jadi nggak seenaknya ulama tidur setiap saat, jalan-jalan kemana-mana saja seenaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, yang terhormat Ketua DKM Masjid Subul Salam Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, dan hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah kita kembali dapat bersama dalam rangka mengkaji firman-firman Allah di dalam Al-Quran. Moga-moga sepanjang umur kita Allah berikan keistiqomahan dan kesanggupan untuk mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Pagi ini kita akan melanjutkan bahasan pada Suratul Baqarah ayat 189. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah. قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Dan bukanlah suatu kebajikan masuk rumah dari atasnya, tapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dan pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ayat ini dimulai dengan yas'alunaka. Mereka bertanya kepada kamu Muhammad. Yang bertanya orang banyak, yang ditanya satu orang. Ayat seperti ini banyak di dalam Al-Quran, bahkan yang paling banyak ya di surat Al-Baqarah ini. Di antaranya yas'alunaka 'anil yatama wa yas'alunaka madza yunfiqun. Kemudian juga ayat wa yas'alunaka 'anil mahid. Jadi separuh dari wayas alunaka atau yas alunaka itu ada di dalam surah Al-Baqarah ini. Ini menunjukkan tentang sabab nuzulnya. Maka nanti ketika kita membaca sabab nuzul, biasanya sangat mudah menebaknya. Pasti ada seseorang, ada sekelompok orang, ada satu tokoh atau siapa yang bertanya pada Rasulullah.
Apa pertanyaannya di sini? Wa yas'alunaka, mereka bertanya kepada kamu anil ahillah, tentang bulan. Kata ahillah itu jamak hilal, yang biasanya diartikan dengan bulan sabit. Yang dituju di sini adalah perubahan-perubahan bulan. Nah, qul, karena yang ditanya itu cuma seorang Muhammad, dan domir anta yas'alunaka, ini ka satu orang, maka yang disuruh menjawab juga oleh Allah qul itu satu orang. Ini tuntunan buat kita, jangan suka ikut campur urusan orang lain. Kalau yang ditanya cuma Rasulullah, biarkan yang jawab Rasulullah. Jangan nimbrung. Kenapa? Nanti bisa tersinggung. Itu kebiasaan kita waktu sekolah dasar dulu. Kalau ada pertanyaan, satu murid nanya kepada guru, murid yang lain malah menjawab, temennya. Mentang-mentang tahu. Ya namanya juga anak-anak. Padahal si guru belum mempersilahkan kita untuk ikut menjawab. Lain kalau misalnya kata guru, coba siapa yang tahu. Nah, ini enggak, kadang-kadang anak-anak selonong baik. Ini bukan urusannya. Jadi itu. Karena yang ditanya itu Rasulullah, maka Allah katakan qul, yang jawab juga kamu. Itu yang pertama. Sekarang ini kalau kita baca WhatsApp atau Facebook atau apa saja, urusan satu orang melibatkan jutaan orang yang tidak ada urusannya. Tidak berarti semua orang yang mendengar atau yang melihat itu boleh berbicara. Karena apa? Karena mungkin bukan urusannya dan tidak tahu masalahnya. Ini kan kebiasaan kita. Dan kita biasanya berbicara itu tergantung tradisi. Kalau tradisi kita baik, husnudzon, kita ngomongnya baik. Tapi kalau kebiasaan buruk atau kita benci dengan seseorang, pasti kita akan menggunakannya sebagai alat untuk menambah buruk orang yang kita benci. Misalnya, ini pikiran kita. Harga cabai naik. Kalau pikiran buruk, pasti kalau pikiran baik, pasti kita akan bicara baik. Alhamdulillah petani sejahtera. Itu pikiran baik. Tapi kalau pikiran buruk, rakyat makin susah. Dia lupa bahwa petani juga rakyat. Bahkan rakyat yang paling menderita selama ini ya petani. Tapi pikiran kita, karena fokusnya sudah benci dengan Pak RT atau dengan Pak Lurah, bagaimana caranya berita kenaikan harga cabai itu memperburuk nasib Pak Lurah untuk ditambah kejelekan-kejelekannya, dibully makin jelek. Untung saja petani tidak tersinggung. Kalau misalnya petani tersinggung, mereka akan demo juga. Memangnya kami nggak boleh punya duit? Harus kalian terus, harga cabai naik kok, mana kalian gak setuju? Nah ini, ada di jalan tol macet. Kalau pikiran baik, kita akan berkata, Alhamdulillah berarti rakyat sejahtera punya mobil semua. Tapi kalau pikiran buruk, ditambah memang seneng menyerang orang, dia akan berkata, jalan tol macet, gimana sih ngurusnya? Ya itu, diseranglah pengelola jalan tol. Itu pikiran kita kan seperti itu terus. Padahal kita tahu bahwa husnudzon itu lebih baik daripada suudzon. Nah, kita ini pengikut Suyudono, suudzon buruk sangka. Nah, jangan ikut campur urusan orang. Mau urusan capres saja diskusinya semua ngomong sekarang, tahu pun tidak.
kemudian dikembangkan, ditambah tafsir, tambah ayat, ya sudah, kalau ayat sudah turun gelanggang, sudah kacau. Dan ini mulai pencapresan ini, ayat mulai dibariskan, ayat mulai dijadikan tim kesebelasan. Ini kira-kira ayat yang dukung ini yang mana? Ini ada ustadz-ustadz spesialis, ustadz catering, kiai catering, tukang mengerahkan ayat, bukan cuma mengerahkan massa, mengerahkan ayat untuk menjadi tim, gitu, bolo ayat. Ini mulai ramai. Saya juga diundang berapa orang, tapi saya tidak datang. Ada yang datang juga saya kabur lah. Nah itu kan. Karena sudah mulai pakai ayat. Jangan main-main. Diakur-akurin gitu. Habis. Kalau kita baca Facebook atau kita baca di WhatsApp, kita akan melihat diskusi itu menghabiskan banyak ayat, menghabiskan banyak hadis, bahkan ucapan ulama yang tidak ada hubungannya sama sekali. Diobral hari ini, Masya Allah, naudzubillah. Nah, mudah-mudahan kita tetap memahami makna Subulus Salam. Nah ini, ketika saya bikin nama Masjid Subulus Salam itu pertimbangannya apa? Al-Quran. Subulus Salam. Subul itu jamak sabil, sabil satu, dua, sabilani, jamak subul, banyak jalan. Jadi kita akan menghargai keragaman jalan dan pilihan, itu yang penting. Dan tidak ikut campur terhadap kelompok manapun yang coba-coba menggunakan ayat ya, atau hadis untuk kepentingan politik. Dah, Qul, kamu yang jawab. Apa artinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh masyarakat, itu wajib menjawab dan merespon serta menanggapi pertanyaan mereka. Tidak boleh diam, dan itu harus cepat. Begitu ada pertanyaan, segera jawab. Tapi jawabnya itu yang dibilang Allah. Qul, katakan oleh Muhammad, apa yang harus saya ucapkan? Hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Bulan itu adalah sarana waktu-waktu yang dapat digunakan oleh manusia dan untuk kepentingan manusia dan haji. Jadi Allah siapkan jawabannya. Ini bukan jawaban Rasulullah. Rasul hanya qul, kata Allah, kamu tugasnya mengucapkan saja. Bukan pendapat Rasulullah, bukan jawaban Rasulullah, bukan hasil pemikiran Rasulullah. Allah yang menyiapkan jawabannya. Tugasmu, hai Muhammad, qul, kamu ngucapin aja. Karena tugas Rasul, wa ma'alina illal balaghul mubin. Tugas Rasul itu hanya menyampaikan. Berarti Rasulullah tidak boleh sembarangan menjawab, karena memang tidak tahu. Bisa menjadi tahu setelah diberitahu oleh Allah. Jawaban Rasulullah itu wajib berdasarkan wahyu Allah. Nah, hari ini Rasulullah tidak ada, tapi ada warasahnya. Ada generasi yang mewarisi tugas dan fungsinya, yaitu para ulama. Pindahkan ayat ini. Mereka bertanya kepada kamu, hai ulama, tentang berbagai masalah, maka ulama wajib menjawab, wajib menanggapi dan merespon apa yang dijadikan pertanyaan di tengah masyarakat. Jadi setiap saat ulama itu harus sadar kehidupan manusia ini terus diamati, terus dicermati, dan ketika ada masalah sebenarnya dia sedang ditanya, harus menyiapkan jawabannya. Tidak boleh ulama itu lengah sedetik pun bahasanya. Semua kehidupan umat manusia yang hari ini itu harus terus dipantau oleh ulama. Jadi nggak seenaknya ulama tidur setiap saat, jalan-jalan kemana-mana saja seenaknya. Model kita ini mangan tok tiap hari. Nah, ulama itu dimanapun dia berada, apapun kegiatannya, mengamati problematika masyarakat. Begitu nanti ditanya, mereka wajib menjawab.
Lu kalau tidak ke ulama ke siapa? Oh, saya tidak mau jawab. Jangan menempati posisi ulama. Jangan sampai ada orang yang sudah di tempat ulama, sudah di sebuah majelis tempat kumpulnya ulama, baca ayat saja salah. Jangan repot. Senang wawancara saja, senang berbicara, tapi tidak tahu masalah. Maka beruntunglah orang yang menjadi ulama, karena mereka adalah orang-orang yang menempati tempat duduknya Rasulullah SAW. Tetapi waspadalah mereka yang terlanjur disebut ulama. Jangan sampai kalian termasuk dalam kelompok yang khonur rusula, mengkhianati fungsi dan tugas para rasul yang diembankan kepada kamu. Yaitu yang mana? Satu, berbicara tanpa ilmu, bermodalkan merek ulama. Yang kedua, menjilat kekuasaan. Ini sangat berbahaya. Nah, hamba Allah yang dimuliakan, oh berarti kalau begitu ulama wajib setiap hari belajar. Betul. Sebagaimana Rasulullah SAW setiap hari mengamati kehidupan masyarakat dan setiap saat turun wahyu kepada beliau, begitulah hendaknya ulama setiap hari mengamati kehidupan masyarakat. Di saat yang sama setiap hari pula dia membaca ayat dan hadis Rasulullah SAW supaya kalau ditanya sudah siap jawabannya. Jangan ngarang, gitu loh. Ulama itu seperti itu. Jawab dengan benar, tidak tahu diam. Jika ada sebuah pertanyaan yang tidak tahu, maka dia wajib bertanya kepada yang lainnya yang mungkin tahu. Begitulah para sahabat Nabi dan para ulama. Ditanya satu masalah, dia tahu, dia jawab apa adanya berdasarkan petunjuk Quran dan hadis yang mereka terima. Jika tidak tahu, dia bilang, tunggu dulu, saya akan bertanya kepada orang lain barangkali yang tahu. Dia akan berjalan berkilo-kilo untuk bertanya. Barangkali kalian tahu masalah ini, atau Rasul pernah tanya masalah ini, nanti jawaban sahabat yang lain, oh iya begini, dia akan sampaikan, aku mendengar dari si Anu bahwa Rasul pernah membacakan ini seperti ini. Oh kalau begitu para ulama harus silaturahim. Betul, para ulama harus silaturahim. Dan silaturahim mereka diikat bukan oleh karena ormasnya, tapi karena ikatan Qur'annya tadi. Kita tidak boleh menutup diri. Harus bertanya pada orang yang mungkin tahu berapa sih ilmu kita. Apa jawabannya? Hiya mawaqitu linnas. Jawab Muhammad, kasih tahu. Hilal itu, bulan sabit itu adalah waktu-waktu untuk manusia dan untuk haji. Nanti kalau kita ingat pelajaran waktu di SMA dulu kan ada namanya time utility, form utility, place utility. Kita ingat dulu itu. Kegunaan waktu, kegunaan tempat. Kita ingat itu. Kalau yang pernah belajar ekonomi, kalau yang nggak pernah belajar ya selamat bersedih kalau namanya tidak tahu. Ini waktu ini adalah makhluk Allah. Dia diciptakan Allah. Satu-satunya makhluk yang tidak pernah bisa dikalahkan dan dihambat itu waktu. Dia terus berjalan. Tidak ada berhentinya. Maka Rasulullah sering digambarkan kadahri, bagaikan masa. Tidak ada berhentinya waktu itu. Mungkin saja panasnya terhambat oleh awan. Pagi sampai siang masih teduh. Tapi tetap walaupun nggak kelihatan karena tutup awan, dia statusnya sudah siang. Bukan pagi. Dan seterusnya lah. Terlihat atau tidak terlihat, petunjuk waktu, dia tetap menggelinding. Jam dinding kita mati. Dari pagi. Gini hari masih jam 6. Yang mati jamnya, tidak waktunya. Dia tidak akan menjadi jam 6 gara-gara ada jam tangan yang mati seperti jam tangan ini. Tidak bisa. Tidak bisa dihambat. Maka umat diajari. Jangan sampai
Ada waktu yang kosong yang bernilai ibadah karena kita dibuat untuk beribadah. Tapi di antara kita ada orang-orang yang tiap hari kalah dengan waktu, ada juga orang-orang yang memenangkan waktu. Apa pengertian memenangkan waktu? Orang yang memenangkan waktu, mengalahkan waktu itu adalah orang-orang yang dalam waktu yang sedikit, rentang waktu yang sedikit, dia bisa melakukan kebaikan melebihi umumnya orang. Wah, ini susah. Coba kita hitung sekarang dari 24 jam misalnya. Berapa prosensi yang dicatat oleh kiraman katibin ini pahala, berapa prosensi? Dari dosa, berapa persen? Baik, kita lanjut. Mawaqitul linnas. Kita butuh dengan itu. Ketika manusia terjadi perbedaan pendapat, tanggal berapa sekarang ini? Hilal yang menentukan. Ini sudah bulan baru atau belum? Hilal menentukan. Ibadah kita puasa dimulai dari ru'yatul hilal. Mengakhiri puasa juga dengan datangnya bulan baru ru'yatul hilal. Kenapa kok tidak matahari? Waduh, repot kalau matahari. Gimana ngelihatnya? Melihat aja langsung merem bulannya, pantulan sinarnya. Kapan kita wukuf di Arafah? Hilal. Kapan kita Idul Adha? Hilal. Kapan sih nisfu Sya'ban? Hilal. Haid. Hilal. Sekarang orang kehamilan juga ngitungnya kan dari waktu. Ini sudah berapa minggu nih? Penting itu. Dulu zaman nenek kita, buyut kita mungkin nggak pernah mikir gitu. Pokoknya hamil, enteni aja lahirnya. Bu, kapan? Gak roh. Pokoknya berasa ya udah langsung waktu itu ditekan sama apa namanya, sama dukun bayi. Ya udah lahir lah. Siapkan apa namanya, sembilu. Apa sembilu itu? Belet, bambu. Wah, itu dulu kan motong hari-hari pakai itu. Ngeri banget. Kayak apa sakitnya. Nah, itu semua menggunakan berdasarkan kepada hilal. Orang naik haji juga sama. Nah, tetapi di sini wal hajj. Kenapa haji dipisahkan dari mawaqit? Padahal haji juga bagian dari mawaqit. Kok tidak digabungkan sekalian, haji nggak usah dibawa lah gitu? Atau dirinci puasa, sholat, haji. Kenapa haji yang dipisahkan dari waktu yang lainnya? Padahal dia juga termasuk yang menggunakan waktu. Karena waktu ibadah haji itu tertentu dan dia tidak bisa ditukar dengan waktu yang lain. Beda dengan puasa. Bulan puasa kita batal puasanya, besok bisa dibayar. Tapi haji wukuf nggak bisa diganti. Tidak bisa wukufnya nanti saja di Tanah Abang gitu, atau di Monas, nggak bisa. Tawafnya pokoknya di mana atau bulan mana gitu loh, maksud saya. Udah sekarang nggak usah apa namanya, nggak usah wukuf dulu deh. Nanti wukufnya bulan depan kita balik lagi kemari biar nggak ada teman, nggak berisik, nggak bisa. Jumrohnya nanti aja sekalian kita mau belanja minyak wangi gitu kan. Sekarang mah musim haji sekarang nggak usah, orang-orang aja dah kita mah istirahat baik. Mumpung lagi murah barang kita belanja, ntar nah bulan depan nih kita nih balik lagi nih kemari. Jumroh kita ngelemparin dewek tuh. Nggak bisa jumrohnya ditukar-tukar, pindah-pindah. Makanya haji dipisahkan. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Ini menurut para ulama, kalau kita baca-baca dalam tafsir itu ada 3 pesan di sini yang berkaitan dengan makna ini. Dan bukanlah satu kebaikan kamu mendatangi rumah dari belakang. Sebabnya apa? Dulu orang Arab ini kan bangsa yang sangat sangat primitif cara berpikirnya itu. Dikit-dikit mesti dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang mistis, klinik lah gitu. Dikit-dikit klinik. Nah, kalau mereka bisnis atau usaha atau apa saja, atau hidupnya itu netes semplek, lincah semplak, belangsak, tuh mereka berpikir ada yang salah nih kita nih. Apes mulu dagang, rugi mulu.
Maka mereka kalau pulang tidak mau lewat depan, lewat belakang. Gitu. Supaya maju pikirannya begitu. Jadi ada kebiasaan seperti itu supaya ada kemajuan di dagang nih. Besok pulangnya jangan lewat depan gitu, lewat belakang. Ketika ada sebagian orang Islam tuh pulang dagang lewat depan, dibully rame. Karena menyalahi adat. Sebetulnya adat itu tidak berhubungan dengan syariat, tidak ada. Bahwa itu pikiran mereka sendiri. Dibully rame-rame, turunlah firman ini. Bukanlah satu kebaikan kamu datangi rumah-rumah kamu itu dari belakang. Datangi aja dari depan, dari pintu-pintunya. Itu maknanya. Karena kan punya pikiran dewek, perasaan-perasaan. Ada juga pendapat yang kedua mengatakan bahwa ini berhubungan dengan musim haji. Kalau orang sedang ihram atau sudah pulang haji, ya supaya afdol gitu, masuk ke rumahnya itu lewat pintu belakang pulangnya itu. Bahkan sampai hari ini masih ada di Mekah kalau kita musim haji, naik haji, ada orang yang pulang ketika tawaf wada itu mundur. Masih ada sampai sekarang. Jadi tawaf wada nih, dadah sama Ka'bah gitu, disamakan dengan kalau kita mundur dari raja atau dari siapa, mundur jalannya itu. Dia kan nabrak orang di belakangnya. Masih ada sampai hari ini. Masya Allah. Nah itu bukan kebaikan, bukan. Tidak ada dasarnya. Nggak ada. Ini mengenai pelajaran kita apa? Pelajaran buat kita, jangan pernah membuat sebuah kebiasaan menganggap baik sesuatu berdasarkan pikiran sendiri tanpa menjelaskan bahwa ini bukan menurut syariat. Ini adat saja. Sebab kalau sudah mentradisi dan berjalan berpuluh-puluh tahun kemudian tanpa penjelasan, orang akan mengira bahwa itu syariat. Ketika tidak dilakukan, kita akan dibully. Dianggap sebuah pelanggaran. Dan diakui atau tidak hari ini, di tengah umat Islam itu, keributan-keributan lebih banyak terjadi karena persoalan-persoalan kecil yang aslinya memang tidak disyariatkan. Tetapi kita suka karena itu menjadi kebaikan. Maka perlu dijelaskan. Kami tahu bahwa Rasul tidak melakukannya. Kami tahu sahabat tidak melakukannya. Ini kami pandang perlu lakukan untuk ini. Kalau Anda tidak, lain masalah. Kalau ini kita sampaikan dengan terang dan jelas setiap saat, insya Allah mungkin paling tidak ada mengurangi sedikit konflik pemikiran di antara kita. Ributnya kita itu bukan karena masalah-masalah akidah, bukan karena masalah-masalah ibadah. Ributnya kita itu yang lebih banyak itu karena masalah-masalah adat kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari yang kita anggap baik dan kita yakin itu bermanfaat. Sementara saudara kita main serang-serang saja tanpa bertanya. Nah, kalau begitu berarti kita wajib jelaskan. Ini adalah tradisi kami. Kenapa kami lakukan ini? Karena ini. Misalnya halal bihalal. Halal bihalalnya ya sunnah. Tapi prakteknya, caranya dengan misalnya datangi ke rumah-rumah satu persatu kayak di Jawa kan? Atau seperti kita mengadakan masal karena kesempatannya yang sulit untuk bertemu semuanya di dalam waktu yang singkat berkunjung kemana-mana, sekaligus juga supaya tidak malu para pejabat minta maaf kepada bawahannya. Kan selama ini kan malu karena atasan tuh benar terus tidak pernah minta maaf. Jadi ada sarana supaya nggak malu untuk minta maaf gitu loh. Dan sekali-kali orang-orang kecil itu duduk bareng sama orang-orang besar gitu loh. Ya, itu kan acara-acara yang kelihatannya terpaksa diada-adakan, orang besar nyumbang makan, biasanya juga nggak begitu kan gitu. Malah biasanya saja kalau belanja pakai uang fasilitas negara kan gitu. Nah ini kan kita jelaskan bahwa halal bihalal dalam bentuk seperti ini adalah tradisi kami untuk memudahkan. Kalau tidak dijelaskan, lama-lama orang mengira bahwa bentuk seperti itu adalah sesuatu yang harus dan syariat. Kita harus bisa memisahkan mana yang syariat, mana yang tradisi. Yang lain-lainnya lah kita nggak usah sebut ya. Nah ini pentingnya ulama yang tahu tentang syariat dijelaskan sebenarnya seperti apa.
Nah, termasuk juga terutama acara-acara pernikahan. Wah, ini pernikahan ini banyak yang sudah mentradisi, sudah hidup, tetapi sebenarnya syariat tidak nyuruh seperti itu. Misalnya, syariat memerintahkan supaya anak itu minta izin sama orang tuanya. Minta izin untuk nikah, ya kan? Minta izinnya kapan saja. Lawang orang sudah duduk di situ, sudah mau kawin kan tentu sudah izin semua. Si pengantinnya senyum-senyum seneng kok. Orang tuanya setuju, dibikin belandongan, pakai undangan disebutkan si Anu pernikahan Ghazali melawan Nunung, kan jelas. Dia sudah mau. Bahkan dia sudah share mohon doa restu kemana-mana. Masih kudu minta izin di tempat di situ juga. Yang lebih parah lagi, teksnya dibuatkan. Panjang bertele-tele. Itu jadi kayak baca naskah teks proklamasi itu loh. Tidak ada yang nyuruh. Dan masing-masing provokator perkawinan itu bagus-bagusan teksnya supaya si pengantin tuh sedih. Kan itu intinya. Gimana caranya supaya pengantin tuh nangis terus. Loh, kalau orang nangis terus nanti malah jadi rusak kan? Karena ketika membaca itu dia barangkali tidak menyadari tentang apa yang dibacakannya. Pokoknya nangis aja deh. Kita ini emang orang susah ya. Orang susah harusnya hari gembira disuruh nangis. Kalau nggak nangis kurang seru deh. Wah, sedih banget. Oh, gimana? Sebaliknya kalau ngaji ya sama. Yang penting nangis atau kecekakakan. Ini rusak. Itu pernikahan seperti itu. Jelaskan bahwa ini bukan dari syariat. Syariat hanya minta izin, ngomong aja Bapak, minta izin saya menikah dengan Anu. Sebutkan, Bapak, terima kasih telah terus. Bapak telah punggung Bapak sampai kering untuk merawat saya. Lagu Ebit dibacalah. Di matamu masih tersimpan, baca semua. Lah baru baca calon pengantin udah nangis, masih sesegukan di situ. Lama banget. Ini kan kerjaan tukang rias. Sama kerjaan IO. Tapi apa sih IO sama tukang rias ngerti? Syariatnya begitu-gitu amat lah. Gitu? Nah tapi itu kan terus. Nanti kalau kita nggak gitu, anak kita kawin nggak kayak gitu, jelek-jelekin orang. Wah dia mah nggak ada ininya. Gimana sih? Kita mau kawin gembira, senyum-senyum. Wah dia kok begitu ya mau kawin kok senyum, nggak ada sedihnya pisan. Ini hari gembira. Nangis sudah tiap hari, udah belangsak kita. Nah terus kawinan juga jelaskan ini hukum. Nanti ya pegang nih, udah gitu yang ngawinin wakilnya lagi orang besar, bapaknya yang ngawinin, jangan nyuruh siapa-siapa. Ini kan serah terima orang tua ke menantunya. Nanti satu saat ribut kan yang harus beresin dia itu yang nyerahinnya. Gue kagak nyerahin dulu, orang diwakilin sama Kiai sama Habib. Memang siapa yang bikin tuh bocah. Kalau saya ekstrim lah di sini. Salaman. Nanti kalau ditepuk ya, gini. Lamun ditepak, anjir langsung nyaut tuh, dibayar kontan, terima abdi ini. Ajaran dari mana? Ajaran dari mana? Jangan pertahankan budaya itu. Banyak kejadian orang yang panik. Udah deg-degan, disorot kamera. Orang ditambahin tepuk tangan kayak ngadu bagong lagi sekarang, tepuk tangan sekarang. Astagfirullah. Ini kayak main poli aja, cemes tepuk tangan. Kan? Begitu tepuk, tuk. Terima abdi ini. Wah, capek. Satu nafas lagi. Ajaran dari mana? Jangan disiksa pengantin. Kawinnya deg-degan. Mana semalam kagak tidur. Dibikin panik. Nanti terima tamu. Waduh, udah lemes dah. Pengantin bukannya sehat. Mana pengantin meriang. Apa kecapean? Sebetulnya disiksa batinnya. Ini yang belum kawin ini biar pada mikir, jangan mau digitu-gituin. Itu bukan bagian dari agama. Agama gampang aja. Saya nikahkan kamu Ghazali, ya kan, dengan Sunarti, dengan mas kawin ini. Saya terima, selesai. Ini teks dibikin, tulis dulu. Mahasiswa jadi blow on, kawin.
Sarjana boleh S2, begitu kawin jadi blon, jadi bodoh. Gara-gara ini. Nggak ada. Ya, tolong jelaskan, ini adat, bukan syariat. Kalau Imam Abu Hanifah ekstrim. Transaksi akad nikah ijab kabul itu sama dengan jual beli. Nah, kita nggak mau lah kan, masa perempuan dijual sama orang. Mas kawin itu adalah alat untuk membelinya. Anak perempuan kita barangnya, si laki-laki pembelinya, seperti itu. Nyatanya kan akad ijab kabul, transaksi. Nah, kalau Abu Hanifah memfatwakan boleh dengan bahasa ku jual anakku pada kamu. Wah, enggak lah saya kira. Ada keterangan seperti itu. Tapi ini menggambarkan betapa sesungguhnya pernikahan itu sesuatu yang sangat mudah pelaksanaannya. Jangan disiksa di awalnya. Itu sering kejadian. Sudah pakai jas, panas. Udah begitu penghulunya kesiangan karena memang hari itu banyak yang kawin kan. Duduk lama, dikipasin, keringetan gemerobyos. Begitu nikahkan, dipanik dulu. Astagfirullahaladzim. Wah, makin panik aja. Siapa suruh? Ini tolong. Ini penting buat kita karena ini banyaknya kejadian. Udah dibikin panik dulu dah. Itu pengantin belum kawin tuh, peci udah miring sono sini. Ya Allah. Ditambah lagi perempuannya pakaiannya 7 meter, rapet lagi. Nah, termasuk di sini adalah itu tadi ya. Tolong kalian jangan dibiasakan lah. Termasuk di sini adalah kawin dengan perempuannya disembunyikan. Nah, kita mau beli barangnya kagak ada. Itu bukan bagian dari syariat. Rasulullah itu biasa aja. Ini perempuannya, lakinya kawin situ. Bahkan ketika Ali dan Fatimah menikah itu dijamasi oleh Rasulullah. Orang yang melihat dibacakan barokallah. Sudah baik. Ini perempuannya kawinnya di mana perempuannya? Saya tidak mau kalau Rasul memberikan nasihat perempuannya tidak ada. Keluarkan perempuannya akan nikah. Kholwat. Bagaimana dibilang kholwat? Kalian kumpul segini banyak orang kok nggak kholwat sih? Nanti terus pisah lagi. Itu adat saja kok. Adat saja. Orang lain mah dianggap kholwat, lu mah sama rombongan kagak kholwat, ngumpul begitu ramai juga. Aneh-aneh aja. Nah, sekarang ada lagi hajatan. Ini kok budaya di Arab kan bagus juga karena memang mereka kan hati-hati. Laki sama semua, perempuan sini semua. Saya protes. Kemarin rombongan orang-orang itu rekreasi ya di sono di kebun binatang misah nggak lagi perempuan? Enggak. Kenapa nggak misah? Di acara kawinan laki suruh misah perempuan, dia masuk Ragunan bareng sama bininya, ketemu laki orang juga di situ. Besok misah, perempuan pintu utara, laki pintu selatan. Ayo misah. Kondangan misah. Ya kalau anak muda yang punya handphone, kakek nenek datang berdua suruh misah. Lah kapan pulangnya? Jangan bikin agama ini rusak. Ya. Yang ketiga, nanti ada pernyataan dari para ulama yang dimaksud dengan mendatangi pintu dari belakang itu adalah kecenderungan orang tidak mau mengamalkan syariat, yaitu ada kecenderungan melanggar. Manapun makna dari ketiga makna ini, kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak usah membuat sesuatu yang menjadikan sesuatu jadi syariat kalau memang bukan syariat, jelaskan saja itu. Lalu walakinnal birra man ittaqa. Yang namanya kebajikan itu orang yang bertakwa. Ini kritik buat kita semua. Siapa? Kritik buat orang-orang yang selama ini, ya kan? Terlalu apa? Hanya membatasi kepada ritual-ritual, ribut soal ritual. Kan ingat gitu ya? Akidah, ibadah, ritual, baru takwa. Ada orang yang tiap hari kerjanya cuma sibuk melihat ritual orang lain, lalu menyalahkannya. Di kelompok orang yang hanya
kalau istilah saya itu, ia terpaku di dunia ibadah. Begitu seriusnya dia beribadah, sampai tidak punya waktu selain untuk ibadah. Dan begitu seriusnya dia beribadah, sampai melihat orang lain yang beda dengan dirinya, langsung ditegurnya. Ini salah, ini bid'ah. Dia lupa. Dia mengabaikan buah ibadah. Dia abai terhadap apa namanya? Pesan esensi lah kalau dalam tulisan. Pesan esensi ibadah. Jadi terpaku pada formalitas ibadah. Wah, ini kamu rukunya kurang lempeng nih, sujudnya kurang panjang dikit nih, sibuk banget. Tapi dia abai ada pesan moral di dalam ibadah itu sendiri apa? Takwa. Takwa itu pesan moral. Memelihara diri. Dah, kemudian wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, jaga hubungan baik dengan Allah, jangan mengecewakan Allah, jangan sampai menyebabkan Allah meninggalkan kamu supaya kamu bahagia. Ternyata yang bikin bahagia itu bukan rutinitas ibadahnya, itu kan dewek-dewek. Yang bikin orang bahagia dalam hidup ini bukan karena mereka itu apa namanya zikir berjamaah, sholat berjamaah tok. Tapi kebahagiaan tuflihun itu adalah dengan kemampuan seseorang untuk tidak mengecewakan Allah, dengan takwa, dengan akhlaknya. Kerukunan hidup di dunia bukan karena kesamaan agama, bukan. Karena agamanya Islam semua damai, dah. Bukan itu. Orang musim haji semua, puasa semua, zakat semua, sholat jamaah semua. Bukan itu yang membuat suasana tenang, bukan. Bahkan ada negara yang agamanya macam-macam lebih tenang daripada yang satu agama. Contohnya Indonesia sekarang. Mesir agamanya bersama semua. Tibet, Irak, ya hampir semua Islam, banyak kan. Satu suku. Yaman, Suriah, Afghanistan. Indonesia adalah negara yang paling komplit ragam agamanya. Kok damai? Kok aman? Ya, karena menjaga diri pada masing-masing person yang beragam itu ada. Orang Islamnya setelah sholat itu semangat sholatnya dibawa keluar. Semangat tawaduknya, semangat hidup bersama. Di masjid sama muslim semua. Rapat lurus barisannya. Begitu keluar masjid, ada orang lain. Dia jamaah dalam sebuah negara. Maka dia akan pahami, aku harus hidup berjamaah dalam negara ini seperti tenangnya aku sholat berjamaah dengan sesama muslim di dalam masjid. Itu yang kita miliki. Nah, saya kira itu apa namanya, ini adalah tugas para ulama untuk menyampaikan yang seperti ini. Hendaklah setiap waktu terus memperhatikan gerik kehidupan ini. Jangan ketungkul dengan hal-hal yang membuat kalian para ulama kehilangan fungsinya atau dicabut oleh Allah statusmu sebagai warasatul anbiya. Di situ. Dan setiap saat kalian harus menjelaskan tentang mana yang agama, mana yang adat, mana yang tradisi, mana yang budaya, mana yang seni atau tambahan untuk memeriahkan acara pelaksanaan ibadah. Ada daerah yang kalau misalnya mau bulan puasa itu turun ke pantai dulu, injakan kakinya ke lautan.
Itu adat. Jelaskan kepada masyarakat bahwa itu adat, bukan bagian dari puasa Ramadan. Tetapi bahwa di balik adat itu sebenarnya ada pesan moral yang disampaikan, jelaskan. Gitu. Sampaikan. Maknanya apa sih? Kita harus ke lautan. Supaya makna itu yang diambil, bukan ramainya doang. Karena kita adalah bangsa yang sering berbicara dengan kata-kata, tapi juga lebih banyak berbicara dengan gerak tanpa kata-kata. Pesan-pesan itu harus disampaikan ke masyarakat supaya ketika melaksanakan adat dan tradisi itu kemudian masyarakat tidak salah persepsi. Baik, saya kira itu mohon maaf tidak ada tanya jawab ya. Hari ada tanya jawab karena ada acara keluarga hari ini. Kebetulan ada yang adiknya Umi, anaknya sedang khitanan ini. Insya Allah kita bertemu di Sabtu yang akan datang. Kita doakan khusus buat saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan perjalanan mereka. Meskipun mungkin kita tidak ikut melepas mereka, tapi mungkin kan kita tidak meninggalkan daerah untuk jalan-jalan ya. Kita doakan supaya mereka semua diberikan kemudahan, kelancaran dalam perjalanan, dan duta Indonesia menjadi pemenang Olimpiade ibadah di Tanah Suci. Kemudian kita semua yang belum menunaikan ibadah haji, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jalan untuk bisa sampai ke sana. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ujung ayat la'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang-orang beruntung. Al-falah, kita tiap hari dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi bagaimana kata shalah dan falah itu dipisahkan dalam kalimatnya, seolah-olah jadikan sholatmu sebagai jalan menuju bahagiamu. Jangan sampai sholat hanya membuat capek kamu, sholat hanya menghabiskan waktumu, tetapi tidak membentuk pribadimu yang itu merupakan jalan menuju bahagiamu. Demikian, terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jemaah sama-sama kita simak kajian dari guru kita. Mudah-mudahan menambah wawasan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran, dan mudah-mudahan kita dapat mempraktikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik jemaah, karena guru kita sedang ada kesibukan, mohon maaf tidak ada pertanyaan. Mari sekarang kita tutup saja pengajian ini dengan dipimpin doa oleh guru kita. Pada beliau kami persilakan. Tidak bosan-bosan saya mengajak kepada hamba-hamba Allah sekalian untuk mendoakan seluruh keluarga besar Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, mulai dari direkturnya, kemudian para dokternya, para perawatnya, juga pasien-pasiennya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan untuk mencapai jalan kesembuhannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dari hal-hal yang akan menghambat kita untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan juga semua muslimin muslimat yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Yang sedang bekerja, Allah berikan keberhasilan. Yang sedang melamar pekerjaan, yang sedang mendaftar kuliah, semoga Allah mudahkan perjalanannya. Ada hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أوزعنا
علينا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل ترضى وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.